Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Firdaus. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik Mesin. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya di matkul Elektronika dan Motor Listrik tentang pengaplikasian motor listrik. Nah, apakah Anda ingin tahu pengaplikasian motor listrik apa yang saya ambil? Silakan cek videonya. Nah, di sini saya mengambil salah satu pengaplikasian motor listrik, yaitu sebuah dinamo starter ya. Karena dinamo starter ini termasuk motor listrik, yaitu bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, ingin tahu bagian-bagiannya? Lihat tahap selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki bagian-bagian pada dinamo starter, sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi dari dinamo starter. Dinamo starter ini digunakan pada sepeda motor untuk menghidupkan mesin, yaitu dengan cara mengirim arus dari baterai ya yang memasuki magnet pada starter dan memasuki poros, sehingga poros berputar menuju gear pada flywheel. Nah, sehingga flywheel memutar mesin dan mesin akan menyala. Nah, tentunya ketika mesin sudah menyala, otomatis dinamo starter akan mati dengan sendirinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dinamo starter pada Mio Sporty. Ya, di sini sudah saya tuliskan ya semuanya bagian-bagian yang ada dalam starter Mio Sporty. Nah, yang pertama adalah di sini ada cover brush atau rumah dari arang starter atau tutup depan. Ya, di sini. Dan kedua, di sini ada kabel ya. Jika kalian belum tahu ini kabel apa, ini adalah kabel yang menuju kepada positif baterai ya, sehingga starter bisa menerima langsung arus dari positif baterai, yaitu 12 volt ya. Di sini ada, dan ketiga, di sini bagiannya kecil sekali ya. Nah, ini yang dinamakan brush atau arang starter. Nah, brush arang starter ini berbentuk seperti kotak kecil dan ada kumparan kawat untuk mengikatnya. Nah, dan di sini ada baut pengikat arang starter. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, di sini arang mempunyai sedikit kawat dan kawatnya ini diikat di baut, dan kawat ini diikat oleh baut di rumah cover brush ini ya. Dan ketiga, nah ini adalah, dan keempat adalah kelima ya, ini keempat dan ini kelima. Nah, ini adalah komponen terpenting ya, yaitu armature, seperti lempengan-lempengan besi ya, yang bisa menghasilkan arus listrik ketika starter sudah bisa dinyalakan ya. Karena di sini ada lempengan, dan di sini terakhir yaitu cover magnet atau tutup pada field coil. Nah, ini terakhir ya, keenam. Nah, mengapa, dan ini adalah bagian-bagiannya ya. Nah, mungkin kalian sudah sebagian ada yang tahu. Dan di sini saya akan sedikit sharing. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinamo starter bisa menyala pada sepeda motor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit komponen-komponen apa yang bisa membuat electric starter pada sepeda motor hidup. Yaitu pertama, baterai.
Nah, di sini ada fuse atau sikring. Nah, di sini ada ignition switch atau kunci kontak. Nah, ini yang berbentuk kotak besar dan ada besi yang berbentuk T. Ini dinamakan relay starter. Nah, ini yang berlambang M bulat ini namanya starternya atau dinamo starternya atau motor starter. Nah, di sini terakhir ada tombol starter, switch starter atau tombol starter. Nah, ini terakhir masa atau ground. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini saya akan menjelaskan ya cara kerjanya rangkaian elektrik starter pada sepeda motor. Nah, pertama, di sini baterai mengirim arus masuk kepada fuse. Nah, lalu setelah fuse dilewati, memasuki kunci kontak. Ya, di sini kunci kontak belum on ya atau masih off. Nah, di sini juga baterai mengirimkan arus menuju relay starter langsung. Nih, ke bagian sini nih. Nah, ke bagian sini. Tetapi dinamo starter belum hidup. Ketika kunci kontak di-on-kan atau dihidupkan, lalu arus listrik masuk melalui kunci kontak ya dan memasuki bagian relay. Nah, memasuki dalam kumparan relay tersebut ya. Ketika kumparan tersebut sudah dilewati dan sudah masuk kepada switch starter atau tombol starter ya, kumparan tersebut terjadinya kemagnetan pada kumparan tersebut, pada besi tersebut, dan besi tersebut naik dan menyentuh dua terminal tersebut ya, sehingga ketika kumparan kemagnetan tersebut terjadi, arus yang tadinya tersimpan di dalam sini memasuki langsung ke dinamo starter. Nah, dan dinamo starter tersebut belum hidup karena karena switch starter belum dihidupkan atau belum ditekan ya. Ketika switch starter sudah ditekan, arus memasuki menyentuh massa atau ground, sehingga dinamo starter bisa hidup karena ada arus positif yang bertemu dengan arus negatif, sehingga dinamo starter bisa hidup. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang efisiensi motor listrik atau efisiensi pada motor listrik yang saya aplikasikan, yaitu dinamo starter sepeda motor Mio Sporty. Nah, di sini saya sudah mengetahui N-nya itu 85% dan tegangan output awal itu 0,25 kW. Nah, ini sudah tertulis pada buku reparasi pada sepeda motor Mio Sporty, yaitu 0,25 kW atau 250 watt. Dan di sini kita ingin mencari tegangan akhirnya P1-nya berapa. Nah, di sini saya sudah menulis rumus-rumusnya, yaitu N sama dengan PO P0 dibagi P1 dikali 100%.
Nah, di sini kan P1-nya belum diketahui ya. Nah, di sini kita mulai tulis satu-satu. N-nya itu 85%, PO-nya 250 watt dibagi P1 karena belum diketahui dikali 100%. Nah, di sini langsung kita tukar posisi, yaitu P1 sama dengan 250 watt dibagi 85% sama dengan P1-nya sama dengan 2,94 kW. Nah, di sini sudah ketemu P1-nya. Nah, lalu kedua kita mencari output mekanik pada motor. Ya. Di sini outputnya rumusnya itu P1 dikali N dibagi 100. Nah, P1-nya berapa kita masukin? Di sini P1 2,94 dikali 85, N-nya kan 85 tadi itu di atas, dan dibagi 100 yaitu 2,5 kW. Nah, ini hasilnya. Dan kita juga menghitung rugi-rugi pada motor. Nah, rugi-rugi pada motornya ini P1 dikurang P0 sama dengan 2,94 dikurang 2,5. Nah, ini 2,94-nya P1 ya. P0-nya ini kan ini nih output mekanik pada motor, yaitu 2,5. Nah, kita kurangi langsung 2,94 dikurang 2,5 sama dengan 0,44. Nah, rugi-rugi pada motor ini 0,44 kW. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan beban motor listrik dinamo starter pada sepeda motor Mio Sporty. Nah, ini rumusnya ya. Beban sama dengan PI dikali N dibagi HP dikali 0,7457. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu N. N ini adalah efisiensi motor dalam persentase. Nah, HP adalah nameplate untuk dalam HP ya, dan beban adalah daya yang keluar sebagai persentase laju daya. PI adalah daya 3 fase dalam kilowatt. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Beban sama dengan PI dikali N dibagi HP dikali 0,7457. Nah, pertama-tama kita akan mencari dulu ya. Mencari tahu dulu 250 watt ini berapa HP ya. Karena di sini sudah ketahui 1 HP itu sama dengan 746 watt. Jadi 250 watt sama dengan 0,33 HP. Nah, di sini sudah diketahui ya. Lalu masukilah angkanya satu-satu. PI-nya sama dengan 0,25 kW dikali 85% dibagi 0,33 HP dikali 0,7457 ya. Lalu langkah selanjutnya 21,25 dibagi 0,24 ya, sama dengan 88,5%. Ya, jadi beban yang diterima oleh motor listrik ini adalah 88,5% dalam bentuk persentase. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, coba mohon diberikan saran atau kritikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.